Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kasmiana Sulistiowati, di channel Inspirasi Pendidikan. Masih seputar info P3K. Topik kita kali ini tentang kotak Pandora seleksi guru P3K. Seperti apa lengkapnya? Simak di video ini sampai habis ya. Jangan ada yang terlewat. Dan seperti biasa, saya mengingatkan kembali untuk yang pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat inspirasi pendidikan mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan hari ini. Dikutip dari kompas.id, kotak Pandora seleksi guru P3K. Terkait P3K, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan komersialisasi ketimbang pendekatan humanis. Ditambah, pelaksanaan seleksi P3K yang acak-adut, tentu ini membuka kotak Pandora dalam pengelolaan dunia keguruan kita. Oleh Sumardiansah Perdana Kusuma pada 5 Oktober 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kotak Pandora yang dimaksud digambarkan seperti ini, ada seorang guru ceritanya yang sedang berjalan di dalam kotak Pandora. Gambar ini diilustrasikan oleh Heri Yunanto. Walau urung terrealisasi, niatan pemerintah menjadikan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan menghilangkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara permanen sudah tampak sinyalnya. Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan komersialisasi ketimbang pendekatan humanis. Ditambah pelaksanaan seleksi P3K yang acak-adut. Tentu, ini membuka kotak Pandora dalam pengelolaan dunia keguruan kita. Pengelolaan guru mestinya jangan disamakan dengan pengelolaan dunia industri yang mengedepankan untung rugi dalam neraca modal. Seharusnya, pengelolaan guru dilandasi oleh satu pandangan bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendasar. Ada dimensi historis, sosiologis, kultural, intelektual, moral, dan spiritual yang melekat di dalamnya. Pilihan menjadi guru erat kaitannya dengan panggilan jiwa. Guru profesi mulia dan terhormat. P3K dan CPNS dari sisi rekrutmen guru merupakan dua hal yang berbeda. Kalau kita ingat, latar belakang P3K adalah untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. P3K digelar agar guru honorer mendapatkan kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan karir yang layak dari pemerintah. Program ini semula dikhususkan bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun, agar bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Sementara CPNS tetap dibuka bagi lulusan LPTK dan guru-guru yang berusia di bawah 35 tahun. Namun, sepertinya arah P3K sudah bergeser ketika pemerintah membuka seleksi P3K bukan hanya bagi guru honorer di atas 35 tahun, melainkan juga bagi lulusan baru, fresh graduate, dan guru lain di bawah usia 35 tahun, agar ikut program yang disebut rekrutmen 1 juta guru. Seharusnya pengelolaan guru dilandasi oleh satu pandangan, bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendasar. Implementasi P3K seharusnya lex spesialis, bersifat khusus, dan dibangun dari basis data nasional yang akurat dan spesifik, mulai dari jumlah keseluruhan, status kepegawaian, tingkatan usia, jenis kelamin, jenjang mengajar, bidang studi yang diampu, kepemilikan sertifikat pendidik,
hingga lama mengabdi. Sangat tepat jika sementara waktu pemerintah membuka rekrutmen P3K hanya terbatas bagi guru honorer di atas 35 tahun. Alangkah bijaksana jika pemerintah selain menggunakan jalur tes objektif juga mempertimbangkan penilaian afirmatif berdasarkan pengabdian, penilaian kinerja, dan portofolio, terutama bagi guru honorer yang mengabdi lebih dari 10 tahun dan atau memiliki sertifikat pendidik. Jika pemerintah konsisten membuka P3K sebagai pintu masuk khusus bagi guru honorer, berpijak pada data pokok pendidikan atau dapodik dengan memberikan berbagai pertimbangan humanis, bisa dipastikan dalam waktu tak terlalu lama persoalan guru honorer bisa terselesaikan. Di sisi lain, rekrutmen CPNS perlu disempurnakan agar bisa menjaring guru berdedikasi, profesional, dan berusia produktif di bawah 35 tahun. Digambarkan tangga untuk sampai ke sebuah pintu seperti ini, diilustrasikan oleh Dedi SW. Sama seperti P3K, rekrutmen CPNS bagi guru harus diberlakukan lex spesialis. Selain dibuka seleksi jalur umum, diperlukan juga seleksi jalur khusus dengan beberapa kategori, antara lain yang pertama, jalur khusus bagi guru yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua, jalur khusus bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan yang ketiga, jalur prestasi bagi guru atau calon guru yang memiliki ijazah kependidikan dengan predikat cum laude. Banyak temuan janggal. Saat ini, jika Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK menunda pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, rasanya kebijakan yang tepat untuk mengevaluasi diri, mengurai masalah, sekaligus mulai menutup kotak Pandora yang terlanjur dibuka. Hal ini karena di lapangan kita banyak menemukan kejanggalan. Beberapa waktu lalu, misalnya, Agsi menemukan banyak sekali guru sejarah honorer yang sudah mendaftar. Kemudian dinyatakan lulus verifikasi pemberkasan, memiliki nomor ujian, dan berhasil cetak kartu ujian. Namun, justru tidak mendapatkan lokasi dan tanggal tes. Hal itu disebabkan yang bersangkutan dianggap tidak mendaftar formasi di sekolah induk. Implikasi dari hal ini adalah mereka tak dapat mengikuti ujian seleksi P3K tahap 1 dan terpaksa diarahkan mengikuti seleksi P3K tahap 2 di mana guru sejarah honorer harus bersaing dengan pelamar lain dari jalur umum dengan jumlah formasi sisa yang makin sedikit. Hal ini karena di lapangan kita banyak menemukan kejanggalan. Nah, ini yang menjadikan poin penting. Secara psikologis, ini juga sangat merugikan guru sejarah honorer. Batalnya mereka mengikuti seleksi P3K tahap 1 adalah bentuk ketidakadilan yang muncul, salah satunya akibat gagalnya Kemendikbudristek, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, dan Dinas Pendidikan dalam melakukan sinergi antar lembaga, serta belum optimalnya pola sosialisasi yang dilakukan terkait seleksi P3K. Gagalnya sinergi antar lembaga dan belum optimalnya pola sosialisasi yang berakibat dirugikannya guru honorer sejarah, antara lain karena ketidaksinkronan data atau anjab antar sekolah, Dinas Pendidikan, BKD, BKN, Kemendikbudristek,
dan Kementerian Agama mengenai kebutuhan formasi yang diajukan, ketersediaan guru di lapangan, dan formasi yang dibuka dalam seleksi P3K. Juga didapatkan fakta beredarnya 2 dokumen, yaitu Surat Edaran SE Dirjen GTK nomor 1400-B-TT-B1-02.01/2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021. Keduanya memiliki kepala dan nomor surat yang sama, tetapi ada perbedaan lampiran antar keduanya. Pada dokumen pertama, mata pelajaran sejarah disebutkan tak linier dengan ekonomi, sosiologi, dan geografi. Sementara di dokumen kedua, sejarah linier dengan ekonomi, sosiologi, dan geografi. Digambarkan seperti ini. Beredarnya 2 dokumen ini membawa implikasi kebingungan guru sejarah honorer dalam melihat linearitas terkait pemilihan formasi di sekolah induk. Perlu diperhatikan juga bahwasanya SE Dirjen GTK nomor 1440-BT.B1-GT.02.01/2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021 bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mendikbud nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik yang menjelaskan bahwa kode 204 sejarah tak linier dengan ekonomi, sosiologi, ataupun geografi. Isi SE Dirjen GTK nomor 1440-B-B1-GT.02.01/2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021 yang menyatakan sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi linier juga bertentangan dengan prinsip profesionalisme pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana guru mata pelajaran harus mengampu bidang studi sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki. Selain dari sisi profesionalisme, hasil ujian seleksi P3K juga tidak akan fair dan valid jika guru sejarah harus mengerjakan soal dan atau mengajar di luar bidang ilmunya. Perbaiki rekrutmen. Kebingungan guru sejarah honorer juga terjadi pada sistem SSCN, Sistem Seleksi Calon ASN, di mana ketika sekolah induk tidak membuka formasi, sistem SSCN memberi kesempatan agar dilakukan riset, yang kemudian diikuti oleh sebagian guru sejarah honorer yang melakukan riset dengan memilih formasi yang dibuka di luar sekolah induk dengan tetap memperhatikan kesesuaian linearitas. Namun, belakangan mereka yang mengikuti langkah ini justru tidak mendapatkan tempat dan tanggal ujian dalam seleksi P3K tahap 1. Kami berkeyakinan masalah yang menimpa guru honorer bidang sejarah juga terjadi pada
juga terjadi pada guru honorer mata pelajaran lain. Seharusnya, jika memang tak diperkenankan memilih formasi di luar sekolah induk, ada penjelasan resmi dari panitia penyelenggara. Kemudian, sistem otomatis mengunci dan memberikan penolakan secara awal. Dan memberikan penolakan sejak awal. Jadi, bukan justru sistem dibuka. Sehingga, guru sejarah honorer dapat memilih formasi di luar sekolah induk. Sampai kemudian, mereka dinyatakan lulus verifikasi dan bisa mencetak kartu ujian. Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 pasal 29 ayat 1 jelas menyatakan seleksi P3K tahap 1 hanya bisa diikuti oleh guru tenaga honorer kategori atau THK 2 dan guru non-ASN yang terdata di Dapodik. Lalu, pada ayat 2 poin A dinyatakan, pelamar wajib mendaftar di sekolah induk selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian pada poin B, jabatan yang sudah dilamar di sekolah induk tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Selanjutnya pada poin C dijelaskan, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah induk, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Artinya, tak ada alasan yang melarang guru sejarah honorer mendaftar di sekolah di luar sekolah. Artinya, tak ada alasan yang melarang guru sejarah honorer mendaftar di luar sekolah induknya. Dikarenakan tak tersedianya formasi di sekolah induk. Kami berkeyakinan masalah yang menimpa guru sejarah honorer juga terjadi pada guru-guru honorer mata pelajaran lain. Harapannya, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kemenpan dan RB, BKN, BKD, dan Pemda atau Dinas Pendidikan menutup kotak Pandora ini dengan memperbaiki sistem rekrutmen P3K melalui sinergi antar lembaga, pola sosialisasi yang efektif, dan berikan keadilan kepada guru-guru honorer yang sudah dinyatakan lolos verifikasi, memiliki nomor peserta ujian, bahkan sudah bisa dicetak kartu ujiannya agar bisa mengikuti seleksi P3K tahap 1. Iya, tulisan ini adalah tulisan dari Bapak Sumardiansah Perdana Kusuma, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AGSI, sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis APKS PB PGRI. Demikian kotak Pandora seleksi guru P3K oleh Sumardiansah Perdana Kusuma. Semoga dapat meningkatkan semangat para pejuang P3K. Sukses untuk para pejuang P3K.